kita akan mulai langsung saja. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Bethel Bandung, Jakarta, dan Bekasi. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung, dan sekarang ini dipercayakan menjabat sebagai Ketua Umum BPH GBI tahun 2019 sampai 2023. Pendidikan teologi yang ditempuh di Seminari Bethel Petamburan, Jakarta, Institut Alkitab Tiranus Bandung, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dan STTII Yogyakarta. Dan mempunyai seorang istri bernama Ibu Lena dan dianugerahi 3 orang putri cantik bernama Jessica, Jovita, dan Joy, serta 2 menantu, yang pertama Johannes Bonar dan yang kedua Christopher. Lalu dikaruniai 1 orang cucu bernama Benaya. Dan tentunya hari ini kita semua akan mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa dari pembelajaran, dari talk show kita, dari pembahasan kita yang akan dibawakan oleh hambanya yang luar biasa. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan langsung kepada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Terima kasih Hans untuk introducing us. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang panggilan menjadi hamba Tuhan dan bagaimana pergumulan hamba Tuhan dan anak-anaknya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebetulnya kalau saya renungkan kebenaran Alkitab dan juga pengalaman yang ada, rencana Tuhan itu sangat besar sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dalam 1 generasi saja. Karena usia kita terlalu singkat untuk itu. Karenanya Tuhan seringkali melakukan karyanya dari 1 generasi ke generasi yang lain. Contoh Alkitab yang jelas misalnya, Allah itu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan setelah Yakub ada suku Israel, salah satu yang terkenal adalah Yusuf. Jadi ini ada 4 generasi yang melanjutkan rencana Allah. Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian Yusuf. Kalau 4 generasi ini bisa terus masuk di dalam rencana Allah, maka impact-nya itu akan sangat besar. Saya melihat juga misalnya di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Nah, salah satu muridnya namanya Yohanes. Nah, kemudian Yohanes ini punya murid lagi, namanya Polikarpus, uskup di Smyrna, yang setia kepada Tuhan sampai mati. Polikarpus punya murid rohani lagi, namanya Irenaeus, yang menjadi tokoh gereja atau bapak gereja yang akhirnya sungguh-sungguh menjadi berkat melalui tulisannya dan kehidupannya sampai pada masa ini. Hanya masalahnya seringkali kita ini tidak bisa melanjutkan kontinuitas pelayanan kehidupan sampai generasi keempat. Kalau kita lihat ya, Musa punya murid yang sangat terkenal, penerus yang luar biasa namanya Yosua. Tapi setelah Yosua kan kita tidak mendengar siapa yang muncul. Sehingga Israel masuk masa hakim-hakim di mana semua orang melakukan apa yang benar menurut pemandangan mereka sendiri. Sehingga muncullah masa kegelapan. Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia punya murid namanya Elisa. Elisa sebetulnya punya murid lagi namanya Gehasi. Tapi ternyata Gehasi tidak menjadi penerus yang baik. Malah dia sakit kusta dan hilang dari peredaran. Nah, jadi sangat penting sekali prinsip kita meneruskan nilai-nilai kehidupan, iman, pelayanan kepada generasi yang berikut. Baik anak jasmani maupun anak secara rohani. Kalau saya baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, ada firman yang berkata demikian dari Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus generasi pertama, Timotius generasi kedua, lalu Timotius juga harus mengajarkan kepada orang lain generasi ketiga, dan orang generasi ketiga juga harus cakap mengajarkan kepada orang lain sebagai generasi yang keempat. Maka kesinambungannya akan sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, dalam keluarga kami Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat,
yang tidak terpikir awalnya, tapi kemudian Tuhan mengingatkan. Karena ternyata opa saya, kemudian adik ayah saya atau om, lalu kemudian anak saya yang pertama, Jessica, lalu kemudian saya, maaf, dan yang keempat adalah anak saya yaitu Jessica, dibaptis oleh satu orang hamba Tuhan yang sama. Yang sekarang masih hidup melayani Tuhan dengan setia, jadi teladan bagi banyak orang. Ya, jadi ini 4 generasi. Opa saya, lalu adik ayah saya, itu generasi yang kedua yang dia baptis. Yang ketiga adalah saya. Karena itulah ketika kita sadar, wah 3 generasi kok dibaptis oleh pendeta yang sama. Jadi waktu Jessica mau dibaptis, saya tidak baptis sendiri, saya minta hamba Tuhan ini yang sudah sepuh, tentunya senior sekarang, untuk membaptiskan. Jadi ada 4 generasi yang berkesinambungan. Nah, saya dibesarkan dalam keluarga hamba Tuhan. Sejak usia 5 tahun, ayah saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Dulu dia bekerja secara sekuler. Lalu kami pindah ke kota kecil namanya Tasikmalaya. Memulai melanjutkan jemaat yang tidak terlalu besar pada waktu itu. Dan saya ingat ada hal-hal yang dilakukan di dalam kehidupan kami, yaitu kami sungguh-sungguh dilatih untuk hidup punya iman kepada Kristus. Rajin beribadah, baca Alkitab setiap hari, dan kita juga kemudian, saya ingat pada waktu kecil saya ini harus baca Alkitab sebelum sarapan atau sebelum pergi ke sekolah. Kalau tidak di rotan, saudara. Jadi di meja makan kami itu ada Alkitab, tapi juga di sampingnya rotan. Kalau nggak mau baca Alkitab di rotan. Saya rasa sekarang ini mungkin tidak ada hamba Tuhan yang begitu disiplin melatih anaknya untuk baca Alkitab. Dan walaupun mungkin kami tidak suka pada waktu itu, saya 4 bersaudara, tapi ini adalah nilai-nilai yang diajarkan. Mengutamakan Tuhan, beriman kepada Kristus. Itu yang sangat penting. Ya, kemudian saya juga belajar melihat dari keteladanan. Bukan hanya soal ketekunan ibadah, kesungguhan melayani. Tapi saya melihat begini, dulu itu sebagai hamba Tuhan di sebuah kota kecil, ayah saya itu sering menerima tamu-tamu. Ini bukan tamu yang diundang untuk khotbah dan sebagainya. Tapi seringkali ada tamu dari desa-desa suka datang, dan datangnya itu menjelang hari Minggu biasanya. Dan walaupun keluarga kami sangat sederhana, ayah saya dan ibu saya selalu ingin mentraktir atau memberi makanan yang terbaik yang bisa dimiliki untuk mereka. Bahkan mengajak mereka pergi ke toko untuk beli baju atau apa saja dan diberikan kepada hamba Tuhan itu. Lalu kemudian bahkan ketika hamba Tuhan itu pulang, misalnya hari Senin atau Selasa, dikasih amplop berkat, saudara sekalian. Sampai satu kali saya protes. Karena hidup kami pada waktu itu sangat sederhana. Saya bilang, Pak, ini hamba Tuhan kalau tiap kali ditraktir, dibawa, dibelikan segala macam, lalu kemudian dikasih amplop, oh datang lagi nih di tiap bulan nih. Tapi papa saya bilang nggak apa-apa, kita sebagai hamba Tuhan harus belajar melayani Tuhan, menghospitality, melakukan yang terbaik. Karena Alkitab berkata kalau kita melakukan dengan tulus, maka kemudian kita tanpa sadar menjamu malaikat Tuhan. Nanti berkatnya itu akan Tuhan curahkan. Kamu juga yang akan menikmatinya. Jadi saya belajar ketika orang tua dengan sungguh-sungguh menabur hal yang baik, kita anak-anaknya juga akan menerima hasil yang luar biasa. Begitu. Nah, nilai yang saya belajari adalah nilai iman, keteguhan kepada Kristus, dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita harus jadi berkat bagi orang lain. Hidup tidak boleh egois, tapi benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian itulah yang kami bagikan kepada yang lain. Jadi kira-kira itu sekilas yang saya bisa sampaikan. Dan saya tahu ada pergumulan sebagai anak pendeta. Ya, nanti mungkin kalau ada tanya jawab kita bisa sharing soal itu. Tapi kemudian Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, dan kemudian anak-anak saya juga 3 orang kami didik di dalam iman dan juga nilai-nilai kekristenan. Dan soal apakah mereka pelayanan atau tidak itu kembali pada panggilan Tuhan dalam
kehidupan seorang. Mungkin mereka juga bisa sharing. Jessica anak pertama, sudah menikah, punya 1 orang anak. Yang kedua Jovita. Jovita ini bulan depan kalau Tuhan kehendaki akan melahirkan anak yang pertama. Dan yang ketiga adalah Joy, belum berkeluarga dan bekerja di Jakarta. Ya, anak pertama dan kedua dulu punya pekerjaan sekuler secara umum. Mereka semua sekolah umum di Australia. Tapi kemudian Jessica terpanggil untuk melayani sekolah teologi di Singapura beberapa tahun. Kemudian setelah lulus dia kembali membantu pelayanan di Bandung. Dan kemudian Jovita juga kerja di sebuah perusahaan internasional dalam bidang keuangan. Tapi kemudian Tuhan juga panggil untuk melayani Tuhan dan banyak membantu dalam bidang manajemen dan hal-hal yang lain. Suaminya juga youth leader di gereja kami, dia juga seorang pembicara. Jadi kira-kira itu yang saya bisa sharingkan dan nanti lebih jauh kita bisa bahas dalam tanya jawab, baik melalui Hans, host kita, ataupun para peserta dari Zoom meeting ini yang mau menanyakan di chatting, suka duka pengalaman. Jadi saya sharing bukan teorinya, kalau pendeta kan biasanya khotbah ya, tapi hari ini kita lebih banyak sharing live bagi kehidupan, pergumulannya enaknya apa, nggak enaknya apa, saudara bisa tanya supaya kita juga bisa menyelami pengalaman sebagai hamba Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Hans, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Om Rubin buat sharingnya yang begitu luar biasa. Ada beberapa hal menarik tadi yang saya dengar ya. Yang pertama itu tadi ada kisah yang kalau nggak baca Alkitab nggak boleh makan ya Om. Ya, betul. Ada rotan dulu ya, ada rotan ya. Itu memang kadang-kadang terkesan kok kayaknya kejam banget orang tuanya. Tapi itu nilai iman yang ditaruh buat kita, pembelajaran buat hidup kita. Itu secara tidak langsung itu akan membentuk hidup kita tentunya. Dan itu hal yang baik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadi teladan dalam kehidupan kita. Lalu ada 2 nilai iman tadi. Yang pertama nilai-nilai yang bagus, iman. Yang kedua menjadi berkat dan tidak boleh egois. Wow, luar biasa sekali ya. Dan tadi ada satu lagi statement yang luar biasa nih dari Om Rubin. Orang tua menabur yang baik dan akan berdampak tentunya untuk anak-anaknya. Wah, hari ini saya mendapat hal yang luar biasa lagi, pemasukan yang luar biasa lagi buat hidup saya secara pribadi. Dan hari ini kita mau tanya jawab nih buat ketiga putri yang luar biasa ini dari untuk Jessica, Jovita, dan Joy tentunya. Halo, saya menyapa dulu. Apa kabar Jessica, Jovita, dan Joy? Ya, halo. Kita udah lama nggak ketemu ya. Udah lama ya. Udah lama ketemu lagi di sini. Baik, oke. Kita langsung saja nih ya. Oh, saya juga mau menyapa dulu nih. Tadi saya lihat ada sekilas ada yang dari jauh banget nih. Dari Kucing, ya dari Kucing, dari wilayah Kucing yang tadi sudah join juga sama kita nih. Shalom buat semuanya, buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami yang baru hadir tentunya. Kita akan masuki sesi tanya jawab terlebih dahulu. Baik, tadi sudah Om Rubin sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Dan hari ini nanti bisa dapat linknya mungkin ya. Nanti setelah selesai, kalau Bapak Ibu yang mau dapat linknya bisa juga nanti mungkin minta ke kami. Ya ini ada recorder, kayaknya ada di record juga, nanti bisa dibagikan. Baik, Jess, Jovita, dan Joy. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan buat kalian bertiga nih. Ya, siap-siap ya. Susah ya. Enggak. Tapi waktunya cuma 2 detik buat jawab. Oke, kita mau ujian dulu ya. Anak saya hari ini ujian, jadi kita mau ujian sama-sama nih. Jess, tolong dong ceritakan nih ya, secara singkat nih ya. Gimana sih enaknya jadi anak hamba Tuhan, anak gembala? Jessica dulu. Ya. Oke, mungkin kalau ngomongin soal enaknya jadi anak hamba Tuhan, kalau saya ngerasa, terutama dalam kasus saya ya, papi saya kan cukup punya network yang banyak gitu. Jadi anak hamba Tuhan tuh enaknya banyak yang kenal sama kita gitu. Contohnya misalkan pergi ke kota mana nih ya. Waktu itu saya sempat sekolah juga nggak bareng perginya. Saya pergi sendiri gitu. Dan puji Tuhannya tuh karena anak pendeta di sana tuh ada tante-tante om yang benar-benar care sama saya gitu. Puji Tuhan banget kayak waktu dulu mungkin tinggal sendiri, terus kayak banyak hal yang nggak tahu gitu. Mereka tuh benar-benar dengan sukacita gitu ya membantu gitu. Jadi
kalau saya bilang tuh, saya suka bercandaan gitu. Saya bilang tuh kayak, my last name is Abraham gitu. Abraham tuh open so many door. Maksudnya tuh nama akhir saya tuh Abraham. Dan nama belakang ini tuh membuka banyak pintu. Jadi kayak misalnya pernah ada satu kejadian nih. Saya tuh pakai name tag namanya Jessica Abraham gitu. Padahal tuh saya peserta gitu ya. Tapi tiba-tiba waktu ikutan seminar itu, si yang ngejagainnya tuh kayak ngelihat, terus ada kalau nggak salah salah satu pendetanya deh. Padahal banyak orang di sana, tiba-tiba dia lihat name tag saya dan dia bilang gini, Jessica Abraham, kamu siapanya Pak Rubin Abraham ya? Oh saya anaknya. Oh gitu ya, yuk sini udah makan belum? Sini masuk sama om katanya gitu. Jadi yang benar-benar membuka banyak pintu gitu. Tapi memang nanti mungkin kita akan sharing ya di sisi lain, enaknya itu, tapi nama Abraham juga membawa kesulitannya sendiri lah. Ada beban juga ya, Jess. Ya, betul. Oke, kalau Jovita gimana, Jov? Lebih kurang sama ya, kayak maksudnya kalau saya rasa tuh enaknya jadi anak pendeta atau khususnya Pak Abraham gitu ya, banyak sekali orang yang sayang sama kita gitu, perhatian sama kita, dan kita tuh banyak berkat banget gitu. Salah satu contohnya yang paling nyata adalah kalau seandainya Natal misalnya kayak gitu ya. Natal tuh kita nggak akan pernah kekurangan yang namanya makanan gitu. Kayak makanan tuh bener-bener datang gitu, banyak banget gitu ya. Karena ya banyak berkatnya kayak gitu. Tapi sesuai dengan yang Jessie bilang, behind the name of Abraham atau anak pendeta yang memang ada tidak enaknya. Tapi enaknya itu gitu. Jadi banyak yang sayang, banyak yang memperhatikan, banyak yang peduli, banyak yang mendoakan. Oke. Kalau Joy? Ada Joy mau ditambahkan? Kalau dari saya sih mungkin karena banyaknya orang yang ketemu sama Mami dan Papi, jadi kayak banyak ketemu orang dan lihat kayak perjalanan hidup orang-orang tuh beda-beda ya, dan kayak ada yang mendapatkan berkatnya sendiri, jadi kayak melihat kebaikan Tuhan lebih real aja sih kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan nih, apa ya enaknya menjadi seorang anak hamba Tuhan. Tadi pengalaman yang Jessica alami, saya pernah ngalamin juga, Jess. Dan itu suatu keuntungan buat kita kan. Sudah makan belum? Wah, ini kayaknya ruangannya jangan di sini nih, ruangannya di sana. Itu suatu keuntungan juga ya. Nah, kalau tadi sudah kita dengar apa enaknya menjadi seorang anak hamba Tuhan, anak gembala sidang. Tentunya ada enak dan ada tidak enaknya. Ya, tadi kan ada, apalagi nama belakang kita mempengaruhi ini, ya, nama belakang kita nih. Nah, oke, sekarang dimulai dari Joy dulu deh. Joy, apa nih Joy? Yang kira-kira, aduh, kok begini ya gitu. Apa ya, kadang ya, kalau saya sendiri sih banyak yang kepo ya rasanya kadang. Dan kayak, udah kepo kadang suka ada yang kayak jadi sok tahu gitu. Yang kadang suka bikin kesel juga sih, personally. Mungkin untuk orang tua saya sih it's fine gitu, kayak biasa aja, tapi buat saya yang memang masih kayak nggak nyaman aja mungkin ya, kalau itu yang saya rasa sih nggak enaknya. Lebih ke mungkin kalau dibilang tuh ada yang saya pernah baca dibilang kayak anak pendeta tuh kayak hidup di dalam akuarium. Jadi kayak semuanya tuh gelas kan, jadi semua orang tuh melihat gitu. Jadi kayak orang tuh memperhatikan hidupnya kayak melakukan A, nanti Oke, anak pendeta baik. Kalau misalnya melakukan yang aneh sedikit kayak, kok anak pendeta kok gitu sih? Padahal kan sebenarnya ya toh kita cuma anak pendeta, bukan pendetanya gitu kan. Ya gitu. Oke, saya mau dengar dari Jovita deh. Gimana Jov? Ada nggak? Gak enaknya sih related sama tadi yang enak ya. Kan saya bilang bahwa tadi enak kan karena banyak yang sayang, banyak yang care, banyak yang kasih berkat gitu. Tapi di balik semua itu ada nggak enaknya gitu, karena kita merasa bahwa kita tuh memiliki struggle terkait trust issue, kepercayaan gitu. Kita tuh kadang tidak bisa membedakan mana yang benar-benar tulus, memang senang sama kita, sayang sama kita, sama yang tuh kayak sayang karena kita tuh anak pendeta gitu. Sebagai contoh, kayak misalnya pernah satu kali kita tuh lagi ngantri gitu kan, terus kayak ada ibu-ibu kayak judes banget, bener-bener judes banget gitu kan, udah gak kuat banget, judes, marah-marah, marahin kita, padahal kita gak salah gitu. Terus udah gitu, once dia tahu kita anaknya pendeta gitu kan, wah kamu anaknya Pak Rubin, silahkan masuk gitu kan, kayak
di dalam hati tuh kayak dongkol gitu kan, kayak maksudnya aduh ibu gitu ya, mau baik mah jangan karena kita anak pendeta gitu loh. Tapi hal-hal seperti itulah yang membuat kita kadang tuh memiliki trust issue gitu. Ini bener gak sih orang tuh tulus gak sih, kayak gitu sih. Nah terus mungkin kayak yang Joy bilang gitu, hidup di dalam akuarium gitu, memang bener kita jadi exposure-nya tuh banyak sehingga orang tuh kayak kadang ngomongnya tuh kok anak pendeta begini, kok anak pendeta begitu. Nah kayak gitu sih nggak enaknya ya. Kalau di sekolah nih, di sekolah kan kita kan dari sekolah nih, ada nggak sih hal-hal yang nggak enak gitu ya? Kalau misalkan di sekolah tahu nih, wah nih anak pendeta nih, ada nggak teman-teman kita mungkin yang gangguin kita, atau mungkin ada nggak dari rekan-rekan kita yang lain yang bikin kayaknya, waduh jangan bergaul sama dia anak pendeta. Ada nggak pengalaman seperti itu? Jessica, silakan Jess. Oh, kalau saya sih enggak, karena puji Tuhan saya tuh, waktu SD, saya sekolah di sekolah yang didirikan oleh gereja. Nah itu tuh sempat sebel banget gitu, waktu kelas 5 inget banget, saya tuh puji Tuhan bukannya sombong ya, tapi memang kenyataannya dari kelas 1 tuh selalu ranking 1. Dan waktu sampai kelas 5 ranking 1 tuh sampai ada yang bilang, kamu tuh ranking 1 karena memang papa kamu tuh kayak pemimpin dari sekolah itu, atau enggak? Itu mungkin buat anak kelas 5 SD sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya. Bahkan kalau mengingat-ingat, saya tuh sejujurnya gini, saya kan menikah gitu ya. Waktu bimbingan pranikah tuh pertanyaan ini tuh sempat dibahas gitu. Karena ternyata pertanyaan ini tuh membekas sekali di dalam hati saya sehingga mempengaruhi hubungan saya dengan orang lain. Segitu dahsyatnya gitu. Dan mungkin hari ini ada teman-teman di antara peserta ini yang anak pendeta juga ya. Mungkin bisa chat gitu terus bilang iya saya anak pendeta gitu biar seru. Tapi di situ tuh kita mungkin punya satu perkataan atau satu tindakan dari orang lain yang sebetulnya terjadi tuh udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi secara tidak sadar tuh mempengaruhi diri kita. Dan saya tuh pengen banget gitu kalau memang kamu yang merasakan hal tersebut, please get help gitu. Tolong kayak cari entah orang yang buat konseling, tapi harusnya orang tepat ya. Atau kalau kita tuh dulu punya persekutuan anak hamba Tuhan ya, di mana saya tuh kenal Hans tuh di situ gitu. Dia tuh kayak namanya Pahat gitu. Nah, Pahat ini tuh kan suka cerita-cerita gitu ya, dan memang struggle-nya tuh sama mirip-mirip. Gitu. Ya mirip-mirip. Nah, waktu kelas 5 SD tuh dibilang kayak gitu. Dan saya tuh dari kelas 5 bertekad gitu ya. Saya tuh akan buktiin ke semua orang bahwa saya tuh ranking 1 bukan karena papa saya pemimpin di gereja di sekolah itu gitu. Jadi SMP sengaja kayak pilihnya tuh sekolah yang Katolik yang nggak ada hubungannya sama GBI istilahnya gitu. Dan puji Tuhan tuh kesana juga dapat beasiswa. Terus udah gitu SMA saya juga masuk ke salah satu SMA yang digemari di Bandung ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu namanya tuh Aloysius. Saint Aloysius ini tuh dulu ya itu kayak favorit banget lah gitu. Saya juga masuk ke situ tuh dan dapat beasiswa. Jadi selama 2 tahun sekolah di situ saya nggak bayar sama sekali gitu. Beasiswa benar-benar full. Dan di situ tuh saya pengen buktiin gitu bahwa ini tuh bener loh. Saya tuh anak pendeta tuh nggak ada hubungannya sama who is me gitu ya. Jadi who am I gitu. Nah kalau di teman-teman sendiri, karena memang kan saya punya luka ya istilahnya, luka batin dari kelas 5 SD itu. Jadi ketika saya SMP, saya tuh sengaja purposely nggak mau tunjukin ke orang bahwa saya tuh anak pendeta. Jadi kalau mau ditanya, mempengaruhi nggak pergaulan? Nggak terlalu sih. Karena teman-teman saya tuh awalnya memang nggak tahu saya anak pendeta gitu. Termasuk waktu SMA. Sampai waktu itu tuh ingat banget kelas 3 SMA, papi tuh masuk ke Trans TV. Waktu itu ya zaman-zaman udah lama lah. Tiba-tiba guru sekolah saya tuh baru ngeh gitu. Itu udah kelas 3 SMA. Jessica Abraham, kamu siapa yang Pak Rubin Abraham ya kata gitu. Saya anaknya Pak gitu, dengan perasaan yang berat hati gitu, karena aduh ketahuan nih udah 3 SMA padahal udah dikit lagi gitu kan. Tapi si gurunya sampai bilang, hah papa kamu pendeta, kok kamu kayak penjahat gini? Kurang aja gitu. Nah, soalnya saya waktu fisika itu not my strong subject lah, jadi fisika itu jelek lah nilai saya gitu ya. Jadi memang kurang bagus gitu ya kali di mata si bapaknya itu. Tapi di situ tuh saya tuh belajar gitu bahwa, dan bahkan waktu saya ke luar negeri juga kan sempat sekolah di Australia, puji Tuhan, itu juga nggak suka dihubung-hubungkan dengan anak pendeta gitu. Jadi saya juga nggak tahu gitu, beberapa teman-teman mungkin yang ada di peserta yang purposely, yang memang sengaja nggak mau nunjukin identitas kita sebagai anak pendeta gitu, dan itu memang mempengaruhi perasaan kita sih, karena kan
Kalau tadi nanya struggle-nya apa? Enaknya tuh oke lah, orang banyak tahu dan segala macam. Tapi salah satu struggle-nya itu kadang tuh kita sebagai anak pendeta kan udah sering ngedengerin khotbah ya. Jadi sebetulnya di otak kita tuh udah tahu textbook answer. Misalnya kalau kita sedih, selalu kita keluarnya kayak bersukacitalah senantiasa. Kalau misalnya kita mau marah, janganlah engkau marah ya. Kalau misalnya kita mau ragu-ragu, percaya saja dengan iman gitu loh. Dan itu tuh kayak menutup perasaan kita untuk apa ya, mengetahui diri kita tuh siapa sih. Kita tuh kalau marah gimana sih? Kalau kita sedih tuh responnya harus gimana sih? Karena ya itu, yang bahayanya tuh dari anak pendeta itu karena struggle ini ya, maksudnya di secara otak pengetahuan kita udah ngerti, tapi secara perasaan tuh mungkin belum sampai ke sana. Jadi mungkin apa ya, kalau ngomongin soal salah satu struggle saya itu yaitu soal identitas, saya tuh nggak tahu gitu, saya tuh siapa sebenarnya. Terus yang kedua saya juga nggak tahu Tuhan saya tuh sebenarnya Tuhan yang kayak gimana ya, karena nggak relatable sama sekali karena perasaan-perasaan yang saya punya tuh suka diblok gitu. Sehingga nggak berani sedih, nggak berani marah, nggak berani, yang banyak nggak beraninya lah gitu ya. Tapi puji Tuhan itu kayak karena udah melalui, ya umur saya udah nggak muda lagi gitu ya. Jadi udah melalui banyak asam garam, akhirnya udah mau bisa menerima dan embrace, oke, saya anak pendeta, ada sukanya, ada dukanya. Kira-kira gitulah ya. Tadi saya juga kebetulan Jadi khotbah. Jadi khotbah ya. Tapi Jess, ya kan kebetulan nih saya juga anak gembala ya. Saya mengalami hal yang hampir sama dengan yang Jessica alami, cuman waktu pas di sekolah ya tentunya ya. Jadi dulu tuh kalau misalkan pelajaran agama atau pelajaran lain, kita dapat nilai bagus, wah kita kan bangga nih, wah senang dapat nilai, misalkan dapat nilai 9 atau dapat nilai 10. Pasti teman-teman kita atau guru kita bilang gini, wajar, anak pendeta, setiap hari denger. Ya kan? Makanya masuk ke sekolah jangan. Yes. Tapi begitu nilai kita mungkin dapat cuma nilai 7 atau nilai 6, dibilang wah anak pendeta payah, masa dapat nilainya cuma segitu. Serba salah, dapat nilai jelek. Bodoh. Kok anak pendeta begitu sih, nggak ngerti apa-apa. Ya. Makanya kalau apa satu hal yang kita pegang gitu ya, kita nggak bisa jaga mulut orang lain, tapi kita bisa jaga hati kita. Dulu tuh waktu saya muda tuh kayak rasanya pengen ngeplesterin semua mulut orang yang nyebut ya. Tapi kalau sekarang tuh daripada ngeplesterin mulut orang yang begitu banyak, kenapa sih kita nggak tutup telinga? Karena kan cuma ada 2 gitu. Terus udah gitu jaga hati. Hati kita kan cuma ada 1. Jauh lebih mudah gitu. Jadi nggak usah semuanya terlalu dipermasalahkan lah istilahnya gitu ya. Memang sakit, kesel, sebel, tapi ya udahlah gitu, kita meresponi dengan baik gitu ya. Nah, untuk Jovita mungkin ada pengalaman nggak di waktu sekolah nih? Yang nggak enak gitu ya, begitu tahu nih, wah ini anak pendeta, ada nggak pengalaman-pengalaman gitu yang nggak enak, Jov? Kalau Jessie kan pembuka ya, jadi maksudnya waktu itu dia di sekolah Katolik sehingga dia nggak ada yang tahu anak pendeta. Nah, justru karena dia tahu karena orang-orang tahu bahwa dia anak pendeta, jadi secara nggak langsung saya ketahuan anak adiknya Jessica, ya langsung ketahuan saya anaknya pendeta gitu kan. Padahal sebenarnya ya memang kita tuh pengen banget nggak tahu gitu ya, jangan tahu lah papa saya siapa gitu kan, pengennya tuh kayak gitu. Tapi karena Jessie udah tahu anak pendeta ya berarti saya anak pendeta. Nah cuman memang saya tuh orangnya kan bukan yang kayak diem gitu ya. Mungkin beberapa orang kan berpikir bahwa anak pendeta itu persepsinya tuh kayak diem, terus udah gitu ngomongnya perlahan-lahan, terus ngomongnya tuh nggak yang kayak nyerocos gitu ya, terus kalau ketawa tuh kayak hihihi gitu kan. Nah tapi ternyata enggak gitu, dan pertanyaan yang sering dilontarkan tuh kayak, kok anak pendeta tuh kayak ngomongnya kayak gitu sih, kayak kenceng banget gitu, kalau ketawa kok kayak enggak kayak princess gitu ya, kayak lebih kayak ini kayak terbahak-bahak banget kayak gitu sih lebih. Jadi ya selalu ada, sama kayak nilai juga kalau agama, ya pasti aja lah lu anak pendeta gitu kan, sama kayak tadi Kohan sih. Kalau Joy, ada nggak Joy? Kalau saya sih waktu sekolah yang masih, jadi kan dulu SD tuh di sekolah Kristen, SMA tuh di Katolik. Kalau waktu SD suka kayak memang agak lah, kayak oh ya salam ya buat papi. Padahal kan kayak sebenarnya kenal juga enggak gitu sebenarnya mah. Cuman terus kalau waktu SMP SMA tuh ada kesenangan sendiri sih kalau dari saya bisa masuk ke sekolah yang Katolik, karena kebetulan teman-teman saya bersyukurnya nggak melihat kayak, oh
lu tuh anak pendeta kok kayak gini sih? Enggak sih. Dan mereka kayak apa ya? Oh ya udah, gue ngerti bapak lu pendeta, tapi lu tuh cuman anaknya dan memang nggak nge-treat nggak nge-treat kayak lu kok gini-gini, enggak sih untungnya. Cuman memang kadang kalau iseng doang suka kayak doa pagi tuh bagian lu doa pagi kayak gitu doang sih kalau dari saya gitu. Saya punya pengalaman yang menarik juga nih waktu pas sekolah nih ya. Saya bagikan sedikit aja nih. Waktu itu memang sewaktu pas papa memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, jujur sih saya merasa dunia saya kayak diambil. Jadi kayaknya setelah itu teman-teman saya tahu, karena kan saya sekolah di Bethel ya, dan mereka tahu papa saya pendeta di Bethel. Lalu setelah itu malah kehidupan saya berubah. Karena mereka mulai membatasi diri dengan saya. Karena dia bilang, wah anak pendeta harus hidup kudus. Anak pendeta harus nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Z. Gitu kan. Dan pernah sekali waktu di masa SMA saya, ini kejadian kisah nyata yang sangat nggak bakal saya lupa sampai sekarang. Cuman saya sudah memaafkan tentunya ya. Waktu itu saya ingat banget di kantin sekolah, saya beli makanan gitu kan, nasi sama Indomie gitu kan. Lalu besoknya ya, tanpa disengaja mungkin saya tambahin satu item nih, misalkan tahu atau saya tambahin telur. Wah, itu teman saya pasti bilang ini, wah, itu tuh sekarang udah bisa pakai telur sekarang ya. Itu uang per puluhan jemaat tuh pastinya tuh. Itu sakitnya di sini tuh. Sakitnya tuh sakit banget ya. Punya handphone, dibeliin handphone yang walaupun handphonenya paling jelek, uang persembahan jemaat ya. Aduh, itu nyelekit banget itu rasanya. Tapi bersyukur sih lewat waktu, lewat proses yang tadi Jessica sudah bilang. Hans ini adalah anak pendeta Kiki Cahyadi yang adalah ketua Badan Pekerja Daerah GBI se-DKI Jakarta. Ya, Aduh, jadi ketahuan mungkin, dong. Aduh, ketahuan deh. Saya harap papa saya nggak nonton. Maafkan saya, Pak. Hans, mungkin di chatting banyak pertanyaan dari rekan-rekan di Zoom yang mau ditanyakan, boleh kalau ada yang boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung aja ditanyakan. Nanti bisa kita bacakan di chatnya. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Bolehkah saya bertanya kepada Ibu Lena atau Pak Rubin, bagaimana batasan-batasan orang tua marah kepada anak berdasarkan pengalaman, bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman dan cara mendidik anak kalau anak melawan? Apakah pernah bernasar kepada Tuhan soal anak-anak agar menjadi hamba Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, boleh tuh. Silakan, Pak. Ya, Shalom ya, terima kasih Shalom. buat pertanyaannya. Untuk mengatasi masalah dalam mendidik anak, ya kadang-kadang kita sebagai ibu harus tarik ulur. Artinya ketika dia marah kita deketin, ketika mulai dia nakal kita agak keras. Jadi kasih dan disiplin itu yang seimbang. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau anak-anak lagi marah, saya deketin. Tapi kalau anak-anak mulai nakal, saya marahin gitu ya. Jadi kasih dan disiplin itulah yang saya lakukan selama ini. Sehingga anak-anak saya seperti ini sekarang ya. Mungkin itu dari saya. Pak Rubin soal bernasar. Oh, soal bernasar. Kalau saya sih setiap hamil, saya selalu berdoa. Saya nggak tahu cewek cowok karena dulu kan USG-nya nggak terlalu canggih. Saya bilang kalau cowok cakep hati maupun parasnya. Kalau cewek cantik hati maupun parasnya. Dan kalau Tuhan mau pakai untuk melayani, biarlah dia menjadi berkat. Itu saja yang selalu saya doakan ketika saya hamil sampai melahirkan. Dan sampai sekarang saya selalu berdoa buat seluruh keluarga juga anak-anak walaupun mereka sudah menikah. Oke, terima kasih Bu Lena. Mungkin Om Rubin mau menambahkan, Om? Ya, jadi yang paling penting di dalam mendidik anak pertama adalah soal keteladanan. Karena anak itu kan bukan pendengar yang baik, tapi semua anak nih ya adalah peniru yang baik. Tentu kita tidak sempurna, tetapi contoh adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya orang tua bilang, ayo rajin ke gereja, tapi dianya sendiri juga males kan, tentu anak akan mengikuti tingkah yang tidak baiknya. Nah, jadi saya yakin pertama yang kita harus tanamkan di dalam pendidikan anak adalah masalah iman. Yang kedua adalah nilai-nilai. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya kepada saya, poin pertama yang paling penting untuk mendidik anak apa?
Jawaban saya adalah mengasihi ibunya. Jadi ketika saya sebagai suami mengasihi istri saya, maka anak-anak merasa tenang di dalam keluarga. Keributan di dalam keluarga itu akan menyebabkan semua ajaran yang lain juga menjadi tidak terlalu diterima. Jadi memang mengupayakan kerukunan sehingga atmosfer keluarga itu menjadi baik dan sehat. Saya rasa itu adalah hal yang sangat fundamental di dalam mendidik seorang anak. Demikian. Oke, terima kasih Om Rubin dan Tante Lena. Ini ada satu pertanyaan lagi nih yang luar biasa. Bagaimana caranya nih Om Rubin dan Tante Lena memotivasi anak-anaknya untuk bisa melayani? Nah, bagaimana Om? Silakan. Ya, seperti tadi Pak Rubin bilang, itu melalui teladan. Jadi saya itu dari kecil melayani sekolah minggu dari umur kelas 5 SD. Tapi setelah itu saya remaja aktif dan sampai menikah terus sampai sekarang melayani. Mungkin anak-anak juga lihat ya, kadang-kadang kita bawa anak untuk ikut pelayanan. Mereka lihat teladan kita dan saya nggak pernah memaksakan mereka untuk jadi pendeta atau apa. Saya senang mereka melayani mungkin sesuai dengan passionnya. Jadi dimanapun mereka mau bisa melayani melalui main musik atau jadi guru sekolah minggu, jadi singer. Jadi saya nggak pernah memaksakan, tapi mereka melihat teladan dari kami. Karena kami melayani Tuhan sejak menikah ya, jadi sejak mereka sudah dalam kandungan sudah jadi anak pendeta, mungkin gitu ya. Jadi kalau saya lihat hal yang sangat penting adalah menekankan tentang pentingnya mengasihi Tuhan. Ya, jadi soal mereka jadi pendeta atau nggak jadi pendeta itu adalah hal yang kedua, tapi mengasihi Tuhan. Karena tidak tiap orang terpanggil jadi pendeta, tapi tiap orang harus jadi pelita. Anak saya yang pertama setelah sekolah di Australia juga kerja di Australia. Ya dia bilang juga nggak mau pulang ke Indonesia. Ya udah nggak apa-apa. Saya bilang yang penting mengasihi Tuhan. Di gereja kamu beribadah di Australia, kamu juga terlibat dalam pelayanan. Tapi kemudian kan penentu skenario hidup kita adalah Tuhan sebetulnya. Tuhan memberikan panggilan khusus sehingga akhirnya dia sekolah teologi dan melayani. Begitu juga yang lain. Jadi yang penting adalah kita dorong mereka untuk mengasihi Tuhan. Dan nanti Tuhan yang akan atur selanjutnya. Nah, baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya melihat beberapa pertanyaan dan pertanyaannya hampir-hampir mirip. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama ya, mengenai bagaimana jika anak-anaknya tidak mau meneruskan pengembalaan. Gitu. Jadi padahal tadi ada di Kutai, seorang bapak di Kutai, bapak hamba Tuhan di Kutai bertanya bagaimana jika anak-anak tidak mau meneruskan pengembalaan padahal secara kondisi fisik orang tua yang mengembalakan sudah tidak sanggup lagi. Apakah ada kiat-kiat ataukah mungkin ada Om Rubin ada masukan untuk hal seperti ini? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab memang ada Harun yang punya anak-anak seperti ya anak-anak Harun lah yang melanjutkan keturunan di dalam pelayanan. Tapi juga ada orang-orang yang melahirkan anak-anak rohani. Paulus dengan Timotius, Musa dengan Yosua, itu kan bukan anak kandungnya. Elia dengan Elisa dan sebagainya. Jadi yang penting adalah anak rohani. Anak rohani itu bisa anak kandung atau bukan anak kandung. Kalau memang dia ada panggilan Tuhan, maka sangat baik untuk anak pendeta melanjutkan pelayanan orang tuanya. Tapi kalau memang panggilan Tuhan itu berbeda, maka tidak perlu dipaksakan. Karena begini, kita harus sadar bahwa setiap orang itu punya panggilan masing-masing. Kira-kira apakah dunia ini akan lebih baik kalau semua orang terpanggil jadi pendeta? Saya rasa sih tidak. Karena ada orang yang mesti terpanggil jadi guru untuk mengajar orang. Ada orang yang terpanggil jadi insinyur untuk membangun rumah. Ada orang yang terpanggil jadi dokter untuk mengobati orang sakit misalnya. Ada orang yang terpanggil jadi ibu rumah tangga untuk merawat anak, mengasuh, mendidik dan sebagainya. Kan itu panggilan yang mulia. Bayangkan kalau semua jadi pendeta kan saya rasa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Tiap orang punya panggilan khusus. Tetapi kalau memang ada panggilan sebagai hamba Tuhan, jangan lari dari panggilan itu. Nanti seperti Yunus, ditelan oleh ikan besar. Ujung-ujungnya ya balik juga. Jadi kalau saya mau bilang begini, kalau Anda terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan jadi pengusaha, nanti bangkrut melulu. Tapi kalau saudara terpanggilnya jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha yang jadi berkat bagi orang lain, nggak haruslah jadi pendeta begitu. Ya, saudara jadi
jadi pengusaha yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau disuruh kesaksian oke, tapi menggembalakan jemaat kalau nggak ada panggilan kan menjadi berantakan. Jadi tergantung dari panggilan Tuhan yang penting dalam hidup kita. Yang penting jangan ada pemaksaan, tapi panggilan Tuhan sendiri. Itu. Wow, luar biasa ya. Memang bukan suatu paksaan untuk seorang anak hamba Tuhan meneruskan menjadi seorang gembala tentunya. Karena saya juga punya pengalaman nih, sekali waktu saya sedang jalan sama papa mama saya di mobil nih. Itu ada saya, ada 2 adik saya, terus ada istri saya, lalu ada adik ipar saya. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan papa saya ngomong gini sama kita semua. Hans, Andris, Fiskia, Yanti, dan Rani dengarkan. Saya bilang, ada apa nih tiba-tiba? Papa tidak akan meneruskan posisi gembala Geraha Pena kepada kalian kalau Papa tidak melihat kalian punya potensi sebagai gembala. Papa nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik Papa cari orang yang bisa meneruskan, yang punya kapasitas untuk meneruskan sebagai gembala kepada orang lain, daripada Papa paksakan kepada kalian bertiga. Wah, itu secara tidak langsung itu nilai yang diajarkan buat saya juga tentunya. Dan memang tidak semua anak hamba Tuhan harus menjadi seorang gembala tentunya. Karena masing-masing sudah terpanggil di tempatnya masing-masing. Nah, kita lanjut. Pertanyaan lagi nih untuk Jessica, Jovita, dan Joy. Ya, apa sih modal utama atau hal yang harus dilakukan supaya kuat jadi anak gembala? Modal utama biar kuat menjadi anak gembala. Salah satu. Oke. Silakan. Mungkin saya jawab. Modal yang utama untuk kuat jadi anak pendeta ya sebetulnya harus mengenal Tuhan sih. Sebetulnya ini bukan modal utama untuk kuat jadi anak pendeta. Menurut saya tuh modal utama untuk menjadi kuat mengikut Tuhan Yesus adalah kita harus mengetahui siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena oke, kita sebagai anak pendeta, kita bilang, oh jadi anak pendeta susah begini. Coba kita tanya anak pengusaha. Anak pengusaha juga akan bilang hal yang sama. Saya juga nggak mau nerusin perusahaan papa saya. Atau mungkin anak guru, saya juga nggak mau jadi guru. Anak dokter, saya tuh nggak mau jadi dokter. Anak musisi, saya juga nggak mau jadi musisi. Jadi basically semua orang tuh punya struggle masing-masing. Tapi jawabannya tuh satu. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Karena kalau kita nggak mengenal siapa Tuhan kita, susah untuk kita menghidupi diri kita tuh mau jadi apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang anak pendeta atau anak siapapun gitu ya, yang lagi struggling, yuk kita sama-sama menemukan siapa Tuhan kita. Setelah kita mengetahui siapa Tuhan kita bisa tahu diri kita itu siapa, dan kita juga bisa tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin ada yang mau tambahkan? Joy atau Jovita mau menambahkan? Kalau menurut saya sih salah satu yang tadi balik related sama mami papi gitu ya, memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua itu salah satu kunci yang bisa membuat kita kuat juga gitu. Karena kalau harus disadari gitu, anak pendeta banyak struggle-nya, tapi kita tuh punya mama papa yang udah tahu tentang Tuhan dan bisa mengarahkan kita untuk merespon orang-orang misalnya kayak gitu. Jadi mulai terbuka sama orang tua, kalau misalnya Anda anak pendeta gitu, terus struggle gitu, terbuka, miliki hubungan yang dekat sama orang tua, ceritain gitu, karena kita juga semua manusia gitu, it's okay to be not okay, dan ceritainlah sama orang yang tepat. Nah, salah satu orang yang tepat adalah orang tua sendiri, dan saya sih mau ngingetin buat papa, mama, atau bapak ibu yang adalah pendeta, jangan sampai kita itu membenarkan jemaat istilahnya kayak gitu, karena kita sebagai anak-anak pendeta butuh orang tua yang bisa mendengarkan kita, yang support kita, yang memberikan waktu mereka untuk mendengarkan gitu. Jadi itu tuh butuh banget karena dukungan dari orang tua itu sangat penting gitu. Oh ya Hans, ada satu hal yang sangat penting yang sering kali saya juga sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Saya yakin menurut Alkitab tugas utama seorang hamba Tuhan bukan melayani jemaat. Jadi jangan terlalu habis-habisan melayani jemaat lah kalau boleh saya bilang. Tapi tugas utama seorang hamba Tuhan adalah membangun keluarga Kristen yang baik. Karena Alkitab berkata, jika seorang tidak bisa mengembalakan keluarganya, bagaimana dia bisa mengembalakan jemaat Tuhan? Nah, banyak pendeta akhirnya anak-anaknya, ada orang bilang bapaknya pendeta, anaknya jadi setan gitu. Kenapa? Karena salah prioritas dan fokus. Hamba Tuhan, panggilan utama menurut Alkitab adalah mendirikan keluarga Kristen teladan
Yang pertama harus dimuridkan, kalau kita dengar kata pemuridan biasanya langsung jemaat. Tapi yang harus dimuridkan adalah keluarga kita sendiri. Nah, jika fokus ini salah, akibatnya ada banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Sebab saya juga ingat ya, mungkin Hans ingat barangkali juga hadir pada waktu itu karena sekian belas tahun yang lalu kita mendirikan apa yang namanya PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Itu tahun berapa tuh ya? Apa? Tahun 2003 Om. 2003. Berarti 17 tahun yang lalu ya. Lulus jadi ketua Betul Om. PAHAT. 2003 Om. Hans ikut ya waktu itu yang pertama. Saya ikut dan saya secara pribadi diberkati karena setelah saya ikut PAHAT itu Om pertama kali itu merubah pola pikir saya. Itu luar biasa. Itu Jadi luar biasa. saya ingat pada waktu berarti 17 tahun yang lalu kita mengadakan retreat khusus untuk anak-anak hamba Tuhan. Yang bicaranya juga hamba Tuhan. Dan Betul. saya ingat waktu sesi pertama itu saya khotbah dan setelah itu saya altar call siapa anak pendeta yang menyesal, luka hati, pahit hati, jengkel sama jemaat dan sebagainya. Kenapa saya dilahirkan sebagai anak pendeta? Saya ingat kira-kira 85% daripada peserta itu maju ke depan nangis. Betul, Nah, biasanya kalau saya khotbah lalu banyak orang datang ke depan untuk altar call kan senang puji Tuhan orang di jamaah Tuhan. Nah ini saya juga ikut nangis. Aduh, karena saya juga anak pendeta, saya juga punya anak. Tapi saya ingat ada gantian rekan-rekan hamba Tuhan yang lain juga melayani, melengkapi. Sesi terakhir saya ingat ketika ada tantangan siapa yang yakin sekarang bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan kalau memang Tuhan panggil untuk Anda menjadi pendeta yang melanjutkan orang tua dalam pelayanan, siapa yang mau taat kepada Tuhan? Ini aku, utuslah aku. Kira-kira 85% juga maju ke depan. Dan saya rasa itu sebuah breakthrough yang terjadi karena saya perhatikan banyak orang-orang yang hadir 17 tahun yang lalu sekarang jadi hamba-hamba Tuhan. Yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tadi ada yang nanya kalau nggak salah saya baca di chat, gimana caranya untuk bergabung di PAHAT? Ya. Itu nanti mungkin bisa tanya ke panitia kali ya. Ya, nanti bisa hubungin saya juga. Hubungin saya nanti. Ya, karena dari 85% orang yang maju itu yang pas Om Rubin altar call tantangan itu, nah itu saya salah satunya Om yang maju. Wah, puji Tuhan. Ya, dan memang di retret PAHAT itu di tahun 2003 itu di Tower of Blessing, saya nggak bakal lupa itu tempatnya, Tower of Blessing ya. Di situ sebagian besar dari kita yang hadir pulang dari situ kita dapat hal yang luar biasa karena memang kami ini anak-anak hamba Tuhan, anak-anak gembala, anak-anak pendeta ini butuh suatu komunitas, suatu perkumpulan yang kita bisa sama-sama merasakan gitu kan pengalaman kita, pergumulan kita bisa saling berbagi. Karena kan nggak mungkin kita menciptakan pergumulan kita kan kepada orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak merasakan apa yang kita rasakan atau mungkin ke jemaat kan nggak mungkin gitu kan. Jadi dengan adanya komunitas PAHAT waktu itu dibentuk sama Om Rubin tahun 2003 kita jadi saling mengenal, saling tahu dan luar biasa banget waktu itu. Kita ketemu ada Ko Yohanes Nahuai, ada Stephen Erastus, terus ada beberapa lagi Christopher Tapiheru yang sekarang juga luar biasa. Nah itu PAHAT pertama itu luar biasa banget sih emang. Itu kami bersyukur banget ada PAHAT pada saat waktu itu. Dan memang ini kayaknya ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti kalau mau daftar PAHAT bisa hubungin saya. Nanti japri saja ke saya ya. Nama saya Hans di 087 888 511-206, saya ulang 087-888-511-206. Nanti tinggal WA aja ke saya. Kita punya grup WA sekarang. Sudah lama sih grup WA-nya, itu isinya anak-anak hamba Tuhan se-Indonesia. Jadi kita bisa saling menguatkan di situ, saling sharing di situ, saling bagi beban di situ. Dan memang luar biasa sekali nih. Nah, waktu kita masih berapa menit lagi ya kurang lebih ya, karena ini pembicaraan semakin menarik rasanya. Jadi kayaknya kalau cuma 1 jam kayaknya kurang cukup nih. Wah, tinggal 5 menit lagi nih. Wah, sayang sekali. Tinggal mungkin nanti Om Rubin kita bisa bikin lagi nih yang sesi keduanya nih Om. Karena saya lihat kayak pertanyaan masih banyak banget yang mau bertanya nih, cuman karena waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Saya gitu, sebetulnya juga sudah bicara kepada Ketua Departemen Pemuda dan Anak. Saya ingin menyediakan diri melalui Zoom pada masa kini kan yang paling pas ya. Untuk ngobrol, bicara dari hati ke hati, bahas apa saja untuk hamba-hamba Tuhan muda yang umurnya 40 tahun ke bawah.
Jadi itu adalah pertemuan untuk kita bisa ngobrol, membahas apa saja, untuk sharing. Saya mau berbagi ilmu, berbagi berkat, berbagi kehidupan untuk hamba-hamba Tuhan yang 40 tahun ke bawah, terutama dari GBI. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang juga dari non-GBI yang posisinya adalah dia memang menggembalakan atau dia adalah leader lah di dalam gerejanya, saya juga membuka kesempatan untuk itu. Nanti mungkin kita akan beritahu lewat WA atau apa, sebab saya lihat banyak sekali orang-orang yang memang membutuhkan orang lain untuk curhat, menambah wawasan, dan sebagainya. Dan saya berpikir saya harus menyediakan waktu saya untuk itu karena ini sesuatu yang life changing, bisa mengubah kehidupan. Seperti di Pahat itu ya, 17 tahun yang lalu, sekarang kan banyak yang jadi hamba-hamba Tuhan karena memang bukan karena saya tentunya, tapi kita ini kan cuma saluran bicara Tuhan. Dan ketika Tuhan menjamah, begitu banyak orang-orang yang kena impact, dampak positif dari perubahan hidup anak-anak hamba Tuhan yang kemudian ngerti bahwa saya ini tidak boleh melihat hal yang negatif saja karena ternyata banyak perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau titipkan melalui kehidupan kita. Demikian. Nah, Jadi tadi saya kalau sudah ini ya soal yang Pahat ini, maksudnya kalau buat teman-teman yang di sini, saya yakin gitu kalau Anda memilih kelas ini berarti antara Anda adalah hamba Tuhan yang punya anak atau Anda adalah anak dari hamba Tuhan. Biasanya kan gitu ya. Kalau atau ingin jadi hamba Tuhan. Atau ingin jadi hamba Tuhan. Nah, karena kalau enggak pasti Anda pilih kelas lain gitu. Kalau Anda anak hamba Tuhan, saya sih mau pesan terakhir ini ya. Yuk kita berhenti untuk menuntut orang tua kita untuk berubah. Karena susah lah menuntut orang lain untuk berubah. Yuk kita milikilah hati yang memang mau dijamah, diubahkan. Walaupun mungkin orang tua kita nggak sempurna, ya kita minta hati anak ya dari Tuhan, kasih Tuhan benar-benar memenuhi hati kita. Kalau misalnya Anda adalah seorang bapak atau ibu yang terlibat dalam pelayanan dan pernah dalam tanda kutip berdosa ya, menelantarkan anak-anak Anda gitu. Mari ambil kerendahan hati untuk datang dan minta maaf gitu. Karena saya rasa tuh permintaan maaf tuh is very powerful gitu untuk mengubah hati seorang anak. Mungkin gitu ya, selain pakai program ini tadi ada sempat juga yang saya baca tuh kayak pakai program apa, program ini, program itu. Yang bagus tuh kayak Jovi bilang tadi terbuka, mamahnya, papahnya terbuka, anaknya terbuka, itu juga nanti pulih sendiri, nggak usah pakai program-program gitu. Cuman memang kalau mau ada perkumpulannya bisa masuk ke Pahat. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, ya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, sebelum kita closing. Mau nanya dong, untuk ketiga anak Om Rubin, ya, sharing dong rasanya dan cara mengatasi ketika melihat orang tua yang dijelekan dan ternyata banyak sekali yang mengajak jemaat lain untuk keluar gereja. Nah, silakan untuk dijawab nih, untuk Jessica, untuk Om Rubin. Ini pertanyaannya, bagaimana sharing dong rasanya dan cara mengatasinya ketika melihat orang tua yang dijelekan dan ternyata banyak sekali yang mengajak jemaat lain untuk keluar gereja. Nah, bagaimana? Ya, itu gimana ya? Kalau misalnya dibilang kesel ya. Pernah terjadi. Kalau dibilang kesel. Meskipun yang dilakukan oleh orang itu ke orang tua kita, tapi sebagai anak, kita sangat kesel sih waktu itu. Terus dan kita sebagai manusia kita sangat kesel, marah. Waktu itu juga sampai kayak, kok kayak gini ya orang, ibaratnya kayak jemaat gereja, orang gereja kok kayak gini sih. Saya personally lihat seperti itu dan memang waktu itu ngomong juga sih. Saya lumayan, karena memang hubungan kami dan sekeluarga tuh kan kayak lumayan deket sih, bukan lumayan. Solusinya? Langsung ngomong kayak gak suka gini-gini. Cuman ya balik lagi seperti yang dibilangin, jaga hati. Ya meskipun takes time, tapi menurut saya sih satu, it's okay untuk marah. Tapi gak boleh sampai terlalu lama. Jadinya juga bisa sakit hati juga kan, kesel. Jadi lebih ke menjaga hati. Pertama marah boleh, kedua jaga hati, biarin orang mau ngomong apa, terserah kan gak bisa jaga mulut orang. Jadi paling bisa jaga hati sama respon. Jadi marah boleh tapi jangan lama-lama dan jangan jadi dendam. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya sih mungkin satu ya, kalau seandainya ada jemaat yang seperti itu, bayangkan kita sebagai anak-anaknya marah gitu. Apalagi orang tua kita yang adalah gembala, mereka juga pasti mengalami kekecewaan dan kemarahan itu sendiri ya. Jadi
sebagai keluarga mereka Kita adalah kan hatinya seperti Tuhan Yesus. oh iya. Ya anak pendeta pasti hatinya seperti iblis, ya hatinya seperti Tuhan Yesus. Tapi kayak maksudnya papa mama kita yang adalah gembala tuh pasti punya struggle beban sendiri. Mereka tuh memiliki kekecewaan atau amarah gitu. Dan juga kita gitu. Nah kita paling penting sih keluarga sih. Maksudnya memiliki hubungan yang baik, komunikasi, saling dukung, support. Karena mereka juga butuh orang yang bisa mendoakan gitu. Mereka nggak mungkin lah cerita sama jemaat. Istilahnya jemaat ekspektasi juga terhadap pendeta nggak punya masalah misalnya gitu. Salah satu orang yang bisa dicurhatin, bisa diceritain adalah kita sendiri gitu. Jadi sebagai anak pendeta kita harus saling mendukung orang tua kita gitu. Memang pasti kesel gitu, cuman tetap yang kata tadi Joy bilang gitu, jaga hati, respon, doain gitu. Karena kita percaya banget gitu kalau misalnya memang kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tuh akan membela kita gitu. Jadi jangan takut gitu untuk mendoakan misalnya pas mami papi lagi ada ini, ya kita doa sama-sama gitu, minta kekuatan dari Tuhan. Itu sih paling penting. Jadi keluarga, punya hubungan yang baik sama keluarga, bisa support satu sama lain tuh penting banget. Kalau dari saya mungkin selalu ingat gitu ya, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita tuh bukan untuk dipegang gitu. Jemaat kita tuh bukan untuk kita pegang, gereja kita bukan untuk kita pegang. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Ya satu saat ketika mereka merasa nggak cocok mungkin di gereja ini, pengen pindah ke gereja orang, ya bukalah gitu tangan kita dengan selebar-lebarnya. Tahukah teman-teman ketika kita membuka tangan kita selebar-lebarnya, kita tuh sedang melepaskan orang, tapi juga membuka tangan kita untuk orang lain gitu yang pengen datang. Karena toh gak bisa dipungkiri, ada yang pergi dari gereja kita, tapi ada juga yang datang. Yang datang juga seringkali dari gereja orang gitu kan. Jadi gak bisa juga kayak kesel atau terlalu marah gitu. Cuman kalau buat saya sih simpelnya, setiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan kita ketika menghadap Tuhan, istilahnya kita akan menghadap tahta pengadilan tuh satu persatu gitu. Dan yang akan dipertanggungjawabkan pada kita tuh bukan masalah kayak berapa puluh ribu jemaat kamu yang udah kamu punya gitu kan. Tapi lebih ke arah kamu udah mengasihi Tuhan seberapa banyak. Kamu udah memberitakan Tuhan seberapa banyak. Jadi istilahnya mungkin kita punya portion itu untuk menabur, bukan untuk menuai misalnya seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu kan oke, orang ini udah cukup nih level kekristenannya di gereja kita sampai sini. Ternyata dia mau gereja lain gitu untuk bertumbuh, ya it's okay. Pokoknya mah kalau saya sih ya kayak bawa santai aja, nggak usah kesel-kesel kali ya. Mungkin yang paling penting juga ya doain bagi mereka ya. Maksudnya kalaupun mereka pindah ya yang harus make sure tuh mereka bertumbuh gitu. Soalnya kalau misalnya mereka pindah misalnya gitu, yang harus di make sure tuh mereka memang makin dekat sama Tuhan kayak gitu sih. Jadi nggak usah dipusingin sih sebenarnya. Oke, kita mau masuk closing statement nih ya dari Om Rubin, dari Tante Lena, Jessica, Jovita, Joy sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Ya karena waktu juga tidak memungkinkan untuk kita lanjut lagi. Tapi percaya mungkin nanti Om Rubin kita akan bikin lagi ya sesi keduanya ya Om ya. Karena nih kayaknya masih banyak sekali nih Bapak Ibu di luar sana yang mau bertanya nih. Kalau saya lihat kayaknya antusias sekali mau bertanyanya nih. Dan mungkin pada sore hari ini Om Rubin, Tante Lena, Jessica, Joy, Jovita bisa kasih closing statement dulu nih buat semua pendengar pada sore hari ini tentunya. Nanti masing-masing satu kalimat, saya terakhir akan mendoakan semua yang hadir dalam Zoom ini. Silakan. Baik, silakan. Ya, kita bersyukur ya kalau sore hari ini bisa sharing dan biarlah sharing ini menjadi berkat, maju terus dalam Tuhan, khususnya buat GBI yang berulang tahun ke-50 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kalau dari saya ingat Tuhan tidak pernah salah. Udah, itu aja. Kalau dari saya mungkin kalau anak pendeta make sure bahwa kalian itu pulih, melepaskan pengampunan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang tua, belajarlah untuk meminta maaf pada anak-anak kalau ada hal-hal yang pernah dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau dari saya, pertama mungkin untuk anak, terutama buat anak pendeta ya, hubungan personal dengan Tuhan, jaga hati, sama find yourself, itu sih. Baik, kita akan berdoa. Saya ingin mendoakan saudara-saudari yang hadir dalam Zoom ini, apapun pergumulan
saudara, apakah saudara pendeta, anak pendeta, ataupun bukan. Dalam arti saudara adalah jemaat, saudara adalah aktivis, saya mau berdoa agar rencana Tuhan terbaik. Poin saya yang paling penting, utamakan keluarga masing-masing. Sebab pelayanan atau gereja yang terdekat adalah keluarga kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti Zoom meeting ini, berkatilah mereka ya Bapak. Pulihkanlah hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Pulihkanlah kami, biar keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu tidak sempurna, tapi kami mau bertumbuh dengan erat satu dengan yang lain, punya komunikasi yang baik. Dan kami percaya kalau keluarga kami sungguh-sungguh menjadi berkat, maka pelayanan kami akan berdampak. Berkat-Mu atas kami semua, juga pada hari ulang tahun GBI yang ke-50 ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah ikut sama-sama di Zoom kita pada webinar kita pada sore hari. Terima kasih Om Rubin sekeluarga, sangat memberkati. Ditunggu sesi keduanya ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kalau nanti mau daftarkan putra-putrinya ke PAHAT bisa langsung chat ke nomor saya, tadi saya sudah kasih chatnya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun GBI yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Shalom. Terima kasih. Shalom.